mili, dan ini 30/5 ampere ya. Jadi kalau teman-teman beli ampere, usahakan menggunakan ini kan analog. Teman-teman wajib membeli sebuah trafo CT. Nanti trafo CT-nya saya liatin, dan pastikan untuk trafo CT dan voltmeternya ini sama ya, sama untuk kode serinya di sini nih. Ini kita menggunakan 30/5 ampere. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Andy LED, dan kita lama tidak upload video karena kita ada sebuah project yang urgent banget, makanya kita tidak bisa membuat atau belum sempat membuat video. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita mau belajar cara merakit. Ini banyak permintaan ya, cara merakit panel listrik yang 3 pas, dan dimana bulan lalu kita sudah membuat yang 1 pas, dan kali ini kita akan belajar merakit panel listrik untuk 3 pas. Nah, jadi buat teman-teman, apa bedanya untuk 1 pas dan 3 pas itu apa? Nah, jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jadi buat teman-teman yang belum mengikuti channel Andy LED, silahkan teman-teman ikutin dulu channel Andy LED. Silahkan klik subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, jadi biar teman-teman tahu video-video terbaru saat kita upload. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan dulu untuk panel listrik 1 pas dan 3 pas. Dan untuk fungsinya ini sebenarnya untuk menghandle sebuah arus ya, jadi biar tidak repot, makanya dibikin sebuah panel. Nah, jadi untuk 1 pas ini biasanya untuk di rumah. Nah, jadi untuk yang 3 pas ini yang biasanya di input dari sebuah mesin genset ataupun mesin biasanya disebut adalah mesin odong-odong atau diesel ya. Dan jadi untuk perbedaan di situ. Dan untuk 3 pas ini bisa kalian gunakan untuk 1 pas, tapi untuk yang 1 pas tidak bisa kalian gunakan untuk menghandle yang 3 pas. Jadi untuk panel listrik ini cocok banget buat teman-teman soundman ataupun teman-teman yang mempunyai lighting, ataupun bisa juga digunakan untuk alat-alat streaming, cuman itu nggak seberapa pengaruh ya, karena untuk colokannya sendiri dia lebih simple dibandingkan untuk sound system ataupun lighting. Dan jadi untuk kesempatan kali ini kita belum membahas cara merakitnya, cuman di sini saya akan mau sedikit membahas komponen apa aja yang harus teman-teman siapkan untuk membuat sebuah panel listrik 3 pas. Nah, untuk kemarin saya sudah belanja beberapa spare part atau komponen untuk pembuatannya. Jadi yang pertama-tama yang harus teman-teman siapkan itu adalah, nah ini adalah stop kontak. Di sini saya menggunakan stop kontak dari ini ya, Broco ya. Ini stop kontak yang bagus. Untuk stop kontak disarankan menggunakan yang paling bagus atau standar SNI, karena untuk stop kontak ini untuk menghandle outputnya atau harusnya, apalagi kalau tegangan wattnya besar. Ini untuk stop kontaknya seperti ini. Dan untuk komponen selanjutnya teman-teman siapkan adalah, nah ini adalah MCB. Nah, ini MCB yang 3 pas ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk menaikkan tegangan atau menghidupkan. Di sini saya menggunakan yang 40 ampere. 40 ampere lebih dari cukup ya kalau untuk sound system. Untuk brainnya sendiri nih yang standar. Untuk yang atas ini ada yang lebih bagus, cuman harganya cukup mahal. Dan ini udah SNI ya, standar nasional Indonesia. Dan untuk komponen selanjutnya teman-teman siapkan MCB juga, ini yang single ya, yang bukan 1 pas, yang 3 pas, tapi ini yang single yang 1 pas. Ini saya beli yang 3.
3 piece. Ini masing-masing 10 ampere dan 25 ampere. Jadi untuk yang 10 ampere ini untuk menghandle aksesoris ataupun lampu-lampu lainnya. Dan untuk yang 25 ampere ini nanti kita akan handle untuk power amplifier karena untuk watt dan ampernya cukup besar. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu apa ya? Nah, ini namanya rotary switch ya. Teman-teman bisa lihat untuk kotaknya seperti ini. SFT20 nih. Ini brand dari From. Kita buka dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk fisiknya. Ini nanti untuk memilih switch ampernya. Ini ada portnya. Kalau untuk 3 pas ini sangat penting ya, karena ini untuk memilih modenya atau switchnya. Oke. Dan untuk komponen selanjutnya yang pasti, nah ini namanya lampu pilot. Di sini saya menggunakan lampu pilot ukuran 22 mili. Ini saya beli 3 warna ya teman-teman. Ini ada hijau, kuning, dan warna merah. Agar untuk penandaan lampunya itu berbeda. Dan jadi untuk pilotnya nanti ini berfungsi untuk indikator arus output ke stop kontaknya. Dan untuk komponen selanjutnya itu adalah voltmeter. Nah, di sini voltmeter saya menggunakan produk yang bagus, yang dari Front, panel meter ya. Ini ukurannya teman-teman bisa lihat, ini ukurannya 96 mili. Dan yang biasanya kita bikin kemarin itu adalah 72 mili ya, 72 kali 72 mili. Ini kita buka dulu, ini kalau nggak salah ini ada. Nah, jadi teman-teman ini adalah volt ampere analog seperti ini, ukurannya 92 kali 92 mili. Dan ini 30/5 ampere ya. Jadi kalau teman-teman beli ampere usahakan menggunakan, ini kan analog. Teman-teman wajib membeli sebuah trafo CT. Nanti trafo CT-nya saya liatin, dan pastikan untuk trafo CT dan voltmeternya ini sama ya, sama untuk kode serinya di sini nih. Ini kita menggunakan 30/5 ampere. Ya, jadi untuk trafo CT-nya seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk trafo CT-nya 30/5 ampere harus sama, wajib ya. Kalau tidak sama nanti hasilnya pada volt ampernya tidak sama atau nggak sinkron. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk volt ampernya, ini untuk CT-nya. Ya, ini jadi untuk serinya di sini ya teman-teman, bisa lihat. Karena kita mau membuat yang 3 pas, untuk ampernya saya membeli 3 buah volt ampere ya, 3 buah volt ampere. Karena untuk masing-masing nanti bisa terbaca atau RST-nya itu terbaca ya. Untuk volt ampernya. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu panel meter dari From juga. Ini adalah, nah ini untuk voltasenya teman-teman. Ini untuk voltasenya, volt ampere meter. Untuk voltasenya seperti ini. Ini yang analog. Ini maksimal 500 volt ya. Kalau ini teman-teman terserah mau beli yang berapa volt juga. Untuk tegangan kita kan 220. Kalau untuk 3 fase biasanya 230 volt atau 320 volt ya teman-teman. Kalau nggak salah sih di atas 220 itu udah masuk 3 pas.
Ini teman-teman beli satu aja cukup, karena kita menggunakan voltnya 1, 3 untuk display ampernya itu, ampere analognya itu 3, dan satu lagi ya teman-teman, digital volt frekuensi seperti ini. Ini untuk mengetahui sebuah nilai frekuensi atau nilai Hz-nya, yang biasanya standar itu 50 ya, 50, 55 ya, 50 kalau nggak salah, itu standar frekuensi listrik. Jadi itu ya komponen yang harus teman-teman siapkan. Dan untuk panel belakangnya kalian harus menyiapkan seperti soket seperti ini ya. Ini soket yang atau stop kontak yang ada tutupnya teman-teman. Ini seperti ini. Saya buka dulu. Nah, jadi untuk seperti ini nih. Ini bisa teman-teman buka ya. Ini untuk panel belakang nantinya. Ini kita dari produk dari From juga ya teman-teman, karena untuk From ini udah SNI. Ini 16 ampere, teman-teman bisa lihat 16 ampere. Ini saya beli 2 biji karena rencana untuk di depan panel dan belakang panel. Dan untuk komponen selanjutnya yaitu, nah, terminal blok sangat penting ya teman-teman. Ini terminal bloknya seperti ini. Oke, sip. Ini dia ada 4 ya teman-teman. Nanti ada N, ada RST. Nah, jadi untuk netral dan 3 pasnya. Ini 35 ampere dan besi, asli besi ya ini teman-teman bisa lihat. Asli besi. Ini sama produk dari From juga. Pokoknya produk From itu standar nasional ya, SNI. Dan untuk satu lagi, dan untuk komponen selanjutnya yaitu, nah, ini soket. Teman-teman bisa lihat ya. Wow, berat banget. Nah, seperti ini. Ini soket ke arah yang biasanya soket ke arah genset ya teman-teman. Jadi untuk soket ini saya menggunakan yang 4 pin, bisa teman-teman lihat ya. Ini untuk yang cowoknya, dan ini untuk yang di bodinya. Jadi nanti ini yang besar ini adalah, ini ada yang besar ya. Ini nanti RST dan netralnya. Untuk groundingnya nanti kita akan pisah ya teman-teman. Untuk groundingnya kita akan pisah, kita kasih namanya bending seperti ini ya untuk bendingnya. Jadi lebih mudah dalam pemasangan ke grounding. Nah, jadi teman-teman untuk bahan-bahan dan komponen-komponennya seperti itu ya kurang lebihnya. Dan ini belum lengkap karena kita harus membutuhkan sebuah hardcase atau tempat covernya. Dan untuk selanjutnya, oh ya, ini kabel diusahakan yang bagus di atas 2,5 mili, atau kalian bisa menggunakan yang 4 mili. Karena untuk kabel ini sangat penting banget. Kenapa? Karena untuk tegangan arus tinggi atau arus besar, karena butuh aliran yang besar. Karena dia kalau yang biasa, kabel-kabel biasa atau kabel kecil, dia pasti tidak kuat untuk menghandle sebuah arus yang besar. Jadi diusahakan untuk ukurannya 2,5 mili atau di atasnya lebih bagus. Diusahakan menggunakan brand yang bagus ya teman-teman, biar awet dan untuk hasilnya maksimal. Karena ini menggunakan arus besar, bukan arus yang kecil. Oke teman-teman, itu tadi beberapa komponen yang harus teman-teman siapkan membuat sebuah panel listrik yang 3 pas. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, bisa langsung tanyakan pada kolom komentar, insya Allah kita langsung jawab. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video kita sampai akhir, dan nantikan video-video kita selanjutnya.